warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Mursidin SPDI, nomor induk mahasiswa 254041131607. Saya guru bahasa Arab di Mandua, Kota Palu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2025. Program studi Bahasa Arab LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perkenankan, hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja yang akan dilaksanakan di kelas 10C dengan materi mufrad, musanna, jamak. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, agar Allah selalu meridhai kita, maka kita berdoa ya. Kepada anak-anakku yang siap memimpin doa, silahkan maju ke depan. Maju. Saya nabda biqiraati doa wahid salasa. Baik, terima kasih banyak. Baik, selanjutnya anak-anakku semuanya, Bapak akan mengabsen kalian. Ardelia ada? Cahya? Baik anak-anakku semuanya, menumbuhkan NKRI pada diri kita, maka kita harus mendengarkan lagu nasional. Saya harap semuanya berdiri. Silakan duduk. Ada 7 kebiasaan anak bangsa. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Yang pertama, bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, berolahraga. Ada 1 yang kalian lupa, yaitu tidur cepat. Dan ini harus diaplikasikan pada diri kita semua yang ada di negara Republik Indonesia. Paham semuanya? Baik. Sekarang, siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang minggu kemarin? Yang masih ingat? Ya? Izanatul? Ya, baik. Itu adalah pembelajaran kita yang minggu kemarin. Ada tujuan pembelajaran yang harus kita pahami. Yang pertama, memahami informasi tentang sekolah dan lingkungan sekitarnya. Dan ini terkait materi kita saat ini. Ya. Yang kedua, menggunakan susunan gramatikal mufrad, musanna, jama untuk memahami informasi tersurat dan tersirat dari berbagai jenis teks. Yang ketiga, menggunakan susunan gramatikal mufrad, musanna untuk mengungkapkan gagasan sesuai dengan struktur teks. Kita lanjut. Di sini ada qiraah. Ya. Qiraah fisakan. Baik, saya akan membacakan. Ya, kalian tinggal mengikuti. Ya, saya baca, kalian mengikuti. Oke? Fisakan. Apa yang kalian pahami dari asakan tersebut? Silakan, yang paham, tidak jadi masalah. Ya, apa yang kalian pahami dari asakan ini? Tentunya asakan ini suatu tempat. Ya, tempat di mana di sana ada kamarnya, ada kamar mandinya, ada ruang makannya, ada kamar tidurnya. Itu yang disebut dengan as. Nanti silakan kalian menentukan pertanyaan. Ya, di situ ada pertanyaan, sudah kam adadu hujrat? La arif bidabat. Ya, la arif bidabat. Artinya bahwa kita tidak tahu sepenuhnya, belum pasti. La arif, ya belum pasti. Halikuli talibus sarir, apakah semua talib mendapatkan ranjang? Tentunya ini menjadi pertanyaan kita nanti ke depan.
Baik, kita lanjut. Aina ta'kulun indana ghurfatul li'aklil na'kulu fil ghurfatil akl. Di mana mereka makan? Tentunya di ruang makan. Di sinilah yang paling penting materinya. Ya. Al-mufrad. Ya. Mufrad. Lafzun yadullu ala ma'anil mufrad. Lafzun yadullu ala ma'anil lafaz yang menunjukkan arti tunggal. Ya. Jadi lafaz yang menunjukkan arti tunggal. Contohnya qalamun. Ma makna qalam? Pulpen. Mistaratun. Ma makna mistaratun? Garis, mistar. Syamsun. Mata? Ada tidak matahari dua? Tidak ada. Maka itu disebut dengan mufrad. Karena dia hanya tunggal. Qalamun, tunggal, satu. Pulpen. Ya. Berarti lafaz yang menunjukkan arti tunggal, setiap kalimat yang artinya tunggal, maka setiap kata yang artinya tunggal, maka itu disebut dengan mufrad. Baik, lanjut. Musanna. Lafzun yadullu ala isnaini au isnatain bi ziyadatin alif wa nun wa ya. Au ya wa nun. Lafaz yang menunjukkan arti dua dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Ya, perhatikan di depan. Sangat simpel dan gampang. Ya. Yang pertama, tadi contohnya adalah qalamun. Kita jadikan dua pulpen. Perhatikan ke depan. Qalamun, qalamani, qalamaini. Dua pulpen. Nah, di mana yang dimaksud di situ tambahan alif dan nun atau ya dan nun? Itu saya sudah meraih, saya sudah kasih tanda. Alif dan nun, ya dan nun. Itulah tambahan yang disebut dengan musanna. Nah, musanna ini tentunya ciri-cirinya itu tadi. Alif dan nun, ya dan nun. Qalamun menjadi qalama. Nih. Qalamun menjadi qalamain. Terus contoh yang kedua, ad-darsun, ad-darsaini. Ad-darsani, ad-darsaini. Nah, inilah yang disebut dengan musanna. Ketambahan apa? Alif dan nun atau ya dan nun. Itu yang disebut dengan musanna. Mengartikan bahwa dua pulpen, ad-darsani, darsaini. Baik, kita lanjut adalah jamak taksir. Ya, jamak taksir. Lafzun yadullu ala salatatin fa aktsaru bi ziyadatin au nuqsan au taghyiril harakat. Lafaz yang menunjukkan arti tiga ke atas dengan tambahan atau pengurangan atau perubahan kata. Nah, ini banyak yang susah di sini anak-anakku semuanya. Karena kenapa? Karena kita jarang buka kamus. Biasanya ini didapatkan di kamus. Karena memang tidak terlihat dia. Contoh misalnya, qalamun menjadi aklamun. Mudarrisun menjadi kitabun menjadi kutub. Al-faslun menjadi fusul. Nah, ini yang susah. Jadi anak-anakku semuanya, mari kita buka kamus. Ya, dijelaskan secara terang di kamus itu ada semua jamak. Ya. Maka kamus manapun itu ada semua jamaknya di belakang. Ya, jadi tolong dibuka itu kamus sehingga kita mengetahui mana jamaknya dari kata-kata tersebut. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi ini jamak, ya. Setelah mufrad, ya, musanna, apa lagi? Jamak. Setelah itu jamak taksir. Nah, jamak ini terbagi dua. Jamak. Jamak mudzakkar salim dengan jamak muannas salim. Baik, perhatikan. Jamak muannas salim. Ya. Lafzun yadullu ala salasatil aksar bi ziyadati alif wa ta wa fi akhirih. Nah, lafaz yang menunjukkan arti tiga ke atas dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Contoh. Lafaz yang menunjukkan arti tiga ke atas. Ya. Berarti jamak itu adalah lebih daripada
Dua. Kalau sudah 3 ke atas, itu disebut dengan jamak. Nah, al-ustadzat. Ya. Dari mufradnya apa ustad? Al-ustad. Ya. Kalau sudah jamak menjadi ustadzat. Dari mana ciri-cirinya jamak muannas salim? Perhatikan, ada alif dan ta. Ya. Ada alif dan ta. Sekarang contoh yang kedua, dari kata tolibun menjadi tolibat. Ada tambahan tidak? Ada alif, maka itulah yang disebut dengan jamak muannas salim. Ya, lafaz yang lebih daripada 3 dan ada ketambahannya alif dan ta. Ketika kalian mendapatkan kalimat yang memiliki tambahan seperti itu, maka itu disebut dengan jamak muannas salim. Nah, terus jamak mudzakkar salim. Nah ini perhatikan, jamak mudzakkar salim. Lafzun yadullu ala salasati fa aktsaru bi ziyadatil waw. Ya, wa nun au ya wa nun fi akhirih. Perhatikan, ya. Ini sangat, kalau kalian agak-agak bingung ini karena kita tidak perhatikan. Jadi tolong diperhatikan ini, jamak mudzakkar salim. Lafaz yang menunjukkan arti 3 ke atas dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Al-mu'min menjadi al-mu'minun, menjadi al-mu'minin. Hadirun menjadi hadirin. Hadir menjadi hadirun, menjadi hadirin. Kalau waw dan nun dan ya dan nun, maka itu disebut dengan jamak mudzakkar salim. Maka ketika kalian mendapatkan kalimat-kalimat yang ada waw dan nun terakhir dengan ya dan nun terakhir, maka itu disebut dengan jamak mudzakkar salim. Baik. Baik anak-anakku semuanya. Sekarang kalian sudah bikin kelompok. Nah, kelompok. Jadi mana kelompok mufrad? Mufrad, musanna, ya, jamak, muannas, jamak, taksir. Nah, saya akan bagikan beberapa LKPD ataupun soal yang setiap kelompok harus menjawab. Ya, nanti kita presentasikan di depan. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Di situ ada kotak-kotak. Coba lihat yang di kotak. Ya. Siap, ada semuanya? Kotak mufrad, jamak, musanna. Mufrad, jamak, mufrad, musanna, jamak. Kotak. Ya. Mufrad. Ya, ada? Ada semuanya, oke? Ya, silakan yang mufrad maju ke depan. Yang mufrad. Semuanya. Yang mufrad. Maju semuanya. Saya akan berikan contoh mufrad. Setelah itu kalimat yang dibuat kalimat di dalam LKPD yang saya bagi tadi itu. Silakan dibacakan. Satu saja, masing-masing satu. Thalibun. Jahilun. Saihun. Mudironi. Jadikan kalimat. Yadkhulu mudirun ilal maktab. Baik. Silakan duduk. Selanjutnya. Musanna. Silakan maju. Talibani. Jahilani. Saihani. Talibatani. Nafidatani. Madrasatani. Alas?
Nah, buatkan kalimat. Ya, fil fasli mawjud talibatan. Beri aplaus. Silakan duduk. Yang jamak. Jahiluna. Terus? Ya, terus? Ya. Ya. Contohnya? Contoh. Oke, baik. Beri aplaus. Duduk. Siapa yang ingin bertanya? Ya. Apa yang membedakan at-talibu dan at-talab? Talibun dan tulab. Ya. At-talibu dengan tulab. At-talibu itu adalah artinya at-talibun. Sedangkan tulab itu adalah siswa. Maka itu disebut dengan jama'. Nah, ketika dua ke atas, ya tadi saya sudah jelaskan, ketika dua ke atas, maka itu disebut dengan jama'. Talibun, tulabun. Ya. Mudarrisun, madaris. Kitabun, kutub. Ya, kursiun, karosi. Nah, itu adalah contoh-contoh. Ketika kursiun, satu kursi, kalau lebih daripada 2, 3, 4, maka itu disebut dengan karosiun. Oke, baik anak-anak semua. Saya pikir sudah paham semuanya tentang mufrad, musanna, jama'. Tentunya apa yang hari ini Bapak ajarkan kepada kalian bisa bermanfaat. Ya, nanti ke depan kalian setelah ini naik kelas 11, kelas 12 tentunya akan mendapatkan bahasa Arab jauh lebih besar tantangannya. Tapi ingat anak-anak semuanya, Ustaz berpesan kepada kalian bahwa bahasa adalah kunci dunia. Ya, bahasa adalah jendela dunia yang dimana kalau kita bisa mengintip dunia itu, maka belajarlah bahasa. Karena bahasa mampu membawa kita keliling dunia. Nah, sekarang banyak di antara kita ini tidak ada biar bahasa satupun, bahasa Inggris, bahasa Arab apalagi, tidak ada dia pahami. Maka cuma di situ-situ saja. Namun kemudian dia bisa, ya, dia manfaatkan bahasa itu dengan baik, maka dia bisa menjadi keliling dunia. Dia menginjak negara-negara lain dengan bahasa itu. Apalagi lebih daripada 3 kita pahami dengan bahasa ini. Mungkin bahasa Perancis, bahasa Korea, kalian bisa ke Korea. Arab, silakan kalian belajar di Mesir nanti, masuk di perguruan-perguruan tinggi. Tentunya ini menunjang diri kita ketika kita mampu untuk memahami bahasa-bahasa yang ada di Indonesia ini. Paham tum jami'an? Baik. Mungkin hanya ini yang Bapak bisa sampaikan pembelajaran pada hari ini. Dan marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang diberikan pada hari ini, ilmu yang diberikan pada hari ini bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always first at the finish line.